Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Laurentius Rapalewar, guru mata pelajaran matematika di SMPK Santo Antonius Boganatar, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswa PPG Piloting 2 tahun 2025 pada LPTK Universitas Mataram dengan NIM E4R125106261. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja pada kelas 7 materi bilangan bulat. Selamat menyaksikan. Siap memberi salam. Selamat pagi para teman-teman. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita awali pembelajaran kita dengan doa. Siapa yang mau berdoa di sini? Saya, Pak. Oke, silakan kita semua berdiri. Silakan dengar. Pak dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malaikat Allah, Tuhan Israel, Tuhan Tuhan, untuk melindungi aku dari dunia kami. Santo Antonius, Doakan kami. dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Pak cek dulu hari ini siapa yang tidak hadir? Jesse bisa memimpin kita dalam sebuah lagu wajib nasional. bisa Pak. Silakan. Garuda Pancasila. 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, karya paling makmur Santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih banyak. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Sekarang Pak Guru mau bertanya dulu. Sekarang sudah masuk musim apa? Hujan. Sebelumnya musim Panas. Kalau musim panas itu kita merasakan apa? Suhunya panas. Kemudian sekarang Musim musim dingin. dingin. Pada pembelajaran kali ini kita belajar tentang bilangan bulat. Sebelum melanjutkan pembelajaran bilangan bulat, kita lihat bersama-sama tujuan dari mempelajari bilangan bulat. Semuanya bisa lihat di papan ya? Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Di sini Pak minta satu orang bisa membacakan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Retna bisa membaca. 1. Membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. 2. Memahami sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 3. Menyelesaikan masalah dan yang berhubungan dengan sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jelas? Jelas. Pak minta satu kali lagi.
Rina coba membaca. Tujuan pembelajaran yang pertama, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Yang kedua, memahami sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, baik, terima kasih banyak. Tentu kita semua sudah mendengar apa kata bilangan ya? Ya. Kapan kalian terakhir mendengar kata bilangan atau mempelajari yang namanya bilangan? Kelas 6 SD. Jadi semua sudah mempelajari sebelumnya ya. Hari ini pada pembelajaran ini kita akan memecahkan sebuah masalah kontekstual, masalah kehidupan sehari-hari. Ada seorang guru melakukan perjalanan dari kota Larantuka sampai ke kota Ende. Kemudian dia membandingkan suhu di setiap wilayah. Untuk memecahkan masalah tersebut, kita lihat dulu, pada siapkan 2 video pengantar ya. Video pengantar tentang bilangan bulat dan bilangan bulat dan cara mengurutkannya. Selamat datang ya di sekolah yang baru kalian sudah belajar. Materinya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat nanti sampai yang ke-11 yaitu FPP dan KPK. Oke, nah kita akan coba. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi, nah kalian pernah nggak berkunjung ke salah satu negara yang terkenal itu, yaitu negara Inggris? Nah, negara ini punya 4 musim. Di antaranya adalah musim panas dan juga musim dingin. Nah, ketika musim panas, suhunya itu bisa sampai 40 yang lebih. Nah, kemudian ketika musim dingin, suhunya bisa minus di sini. Nah, materi inilah yang nanti erat kaitannya dengan apa yang akan kita pelajari. Nah, pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian bilangan bulat. Nah, apa sih bilangan bulat itu? Nah, bilangan bulat ini memuat bilangan bulat ini memuat 3 komponen. Yang pertama bilangan bulat positif, kemudian ada 0 dan juga bilangan bulat negatif. Nah, ini bisa kita gambar dalam garis bilangan seperti ini. Nah, di sini ada negatif, ini ada tanda panah, artinya seterusnya sampai tak terbatas. Nah, di tengah ada 0, kemudian di sebelah kanannya ada positif sampai tak terbatas atau tak hingga. Nah, 0 ini kita sebut sebagai titik pangkal. Kemudian dari 1 ke kanan ini adalah bilangan bulat positif. Nah, sementara dari negatif 1 ke kiri kita sebut bilangan bulat negatif. Nah, seperti itu ya pengertian bilangan bulat. Oke, next kita ke cara membandingkan bilangan bulat. Nah, bagaimana cara membandingkan bilangan bulat? Yaitu menentukan apakah suatu bilangan bulat memiliki nilai lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan bilangan bulat lainnya. Nah, ini boleh kita tulis seperti ini. Nah, misal ada 2 bilangan bulat, A lebih dari B, disimbolkan A, simbolnya seperti ini, kemudian B. Nah, A kurang dari B, simbolnya A kurang dari B. Kalau A sama dengan B, nggak ada masalah ya, teman-teman sudah paham pasti. Kemudian ada A lebih dari atau sama dengan B. Nah, ini hampir sama dengan atas ini, cuma ada sama dengannya.
Kemudian juga dengan A kurang dari atau sama dengan B kurang dari, bawahnya ada sama dengan. Nah, biar lebih jelas kita akan coba nih latihan. Seperti ini. Nah, 5 itu di sini, sementara 6 jadi negatif 6 di sini. Nah, 5 itu posisinya ada di kanan negatif 6. Berarti ini tandanya lebih dari, atau bisa kita tulis 5 lebih dari 6. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba latihan berikut. Latihan yang pertama ada 2.5. Berapa 2 di sini 2. Terus 5 itu sebelah sini. Nah, 2 ada di sebelah kiri 5. Berarti 2 kurang dari ya. Kalau di sebelah kiri kurang dari, kalau di sebelah kanan lebih dari. Oke, seperti itu. Ini 2 kurang dari 5. Oke, kemudian next coba 1. Nah, 0.3. 0 ada di sini, 3 ada di sini. Nah, 0 kan ada di sebelah kiri 3. Berarti 0 ini kurang dari 0 kurang dari 3. Coba satu lagi ya, biar mantap. Nah, 0.4 0 sama min 4. Nah, 0 ada di sebelah kanannya, berarti 0-nya ini lebih besar. Tandanya berubah ya, gitu. Oke, next kita akan coba mengurutkan bilangan bulat. Nah, bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat? Mengurutkan bilangan bulat itu yaitu mengurutkan atau menuliskan bilangan bulat secara urut dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar atau sebaliknya, gitu ya. Nah, misal kita punya seperti ini. Urutan bilangan bulat berikut dari yang terkecil ke yang terbesar dari bilangan-bilangannya. Nah, kita bisa menggunakan bantuan garis bilangan seperti ini. Nah, oke. Kemudian ini ketika semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Kemudian ketika nilainya semakin ke kanan, maka semakin besar. Nah, untuk menjawab soal ini, kita coba lingkari. Di sini ada 3, kita lingkari 3. Terus ada negatif 1, di sini negatif 1. 2, kita lingkari 2. 0, kita lingkari negatif 2, berarti ini. Terus 4, kita lingkari. Nah, berarti kalau dari yang terkecil kita ambil yang dari kiri. Nah, berarti negatif 2, terus ada lagi negatif 1, terus 0, kemudian 2, terus 3, dan juga yang paling besar adalah 4. Seperti ini ya. Nah, sebagai latihannya, kalian bisa kerjakan soal ini. Nah, kalau sudah ketemu, silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Mungkin itu dulu adik-adik pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu video pertama ya. Kita masuk ke video yang kedua, video pembelajaran yang kedua. Sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang bilangan bulat. Kita tahu bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan positif, 0, dan juga negatif. Nah, waktu SD, kalian pasti sudah diajarkan tentang cara menjumlahkan ataupun mengurangkan bilangan bulat. Kalau kita mau menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat positif, itu biasanya mudah ya. Tapi kalau sudah ada bilangan negatif, baru kita sering menemukan kesalahan dalam prosesnya. Untuk itu, Pak Beni mau memperkuat kembali pemahaman kita dalam menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Kita mulai dari penjumlahan dulu.
Kalau tandanya sama, maka jumlahkan aja angkanya, lalu tandanya nanti mengikuti soal. Contohnya gini, 3 ditambah 7. Ini kan penjumlahan. Keduanya memiliki tanda yang sama, yaitu sama-sama positif. Berarti langsung jumlahkan aja. Hasilnya adalah 10 kan. Tandanya ya tetap positif, karena di soal ini semuanya positif. Contoh lagi, negatif 3 ditambah negatif 7. Ini juga penjumlahan, tandanya juga sama-sama negatif. Berarti angkanya langsung jumlahkan aja. 3 tambah 7 ya 10 kan. Tapi karena di soal tandanya negatif, maka jawaban akhirnya kita kasih tanda negatif juga. Gitu ya. Next, gimana kalau tandanya beda? Nah, kalau tandanya beda, cari selisih angkanya. Nanti hasil akhirnya mengikuti tanda angka yang besar. Contohnya, negatif 2 ditambah 7. Ini kan tandanya beda. Berarti kita cari selisih angkanya. 7 dikurang 3, hasilnya kan 4. Terus, karena bilangan yang besar positif, maka hasil akhirnya tetap positif. Contoh lagi, 3 ditambah negatif 7. Ini tandanya juga beda. Berarti kita cari selisihnya juga. 7 kurang 3 kan 4. Karena bilangan yang besar negatif, maka hasil akhirnya kita kasih tanda negatif. Gitu ya, pahami ini baik-baik sebelum kita membahas pengurangannya. Ini kita Oke, sekarang kita lanjutkan ke pengurangan bilangan bulat. Untuk pengurangan bilangan bulat, kita lakukan dengan cara mengubah proses pengurangan itu menjadi penjumlahan dengan bilangan negatif. Contohnya, 3 kurang 7. Ini kan sama dengan 3 ditambah negatif 7. Sekarang udah jadi proses penjumlahan kan? Nah, di proses penjumlahan tadi, kita udah belajar. Kalau tandanya beda, maka kita cari selisihnya dulu. 7 kurang 3 kan 4. Terus karena bilangannya besar negatif, maka hasil akhirnya kita kasih tanda negatif. Jadi 3 kurang 7 hasilnya adalah negatif 4. Satu lagi, misalnya negatif 3 dikurang 7. Ini kan sama dengan negatif 3 ditambah negatif 7. Ini jadi bentuk penjumlahan dengan tanda yang sama-sama negatif. Berarti angkanya tinggal dijumlahkan. Jadi 10 kan? Tandanya ikut negatif, gitu ya. Next, kalau ada pengurangan ketemu bilangan negatif, maka akan berubah menjadi penjumlahan. Contohnya, 3 dikurang negatif 7. Ini kan ada pengurangan ketemu sama negatif. Berarti ini bisa diubah menjadi 3 ditambah 7. Gampang ya, hasilnya adalah 10. Satu lagi deh, misalnya negatif 3 dikurang negatif 7. Ini juga bentuknya ada pengurangan ketemu sama negatif. Berarti ini bisa diubah menjadi negatif 3 ditambah 7. Sama kayak penjumlahan tadi ya, hasilnya adalah 4. Nah, by the way, rumus-rumus ini sudah Pak Bini buktikan dengan menggunakan garis bilangan dan hasilnya akurat. Kalau kalian membuktikan sendiri, monggo ya, supaya lebih yakin. Nanti makin sering kalian latihan, rumus-rumus ini juga akan dengan sendirinya kalian kuasai. So, keep trying guys. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Misalkan kita mau menentukan hasil dari penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat berikut. Kita mulai dari yang kiri dulu ya. Ini ada negatif 25 ditambah 100. Sesuai dengan yang telah kita pelajari tadi, kalau ada penjumlahan yang beda tanda, berarti kita cari selisih keduanya. Berarti kan 100 dikurang 25, hasilnya adalah 75. Karena angka yang besar positif, maka hasilnya adalah tetap 75, positif ya. Tapi guys, kalau kalian ketemu soal penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat, kalian boleh tukar posisi angkanya. Jadi kayak gini, ini kan 100-nya positif, so kita tulis 100 dulu. Nah, 25-nya negatif, jadi kita tulis negatif 25, seperti ini. So, jadinya 100 dikurang 25 kan, hasilnya sama aja, 75 juga. Nah, proses menukar posisi ini disebut sifat komutatif. Terlihat lebih simpel kan daripada cara pertama tadi. Oke, kita coba soal yang sebelahnya.
6 ditambah negatif 5 dikurang negatif 28 sama dengan titik. Nah, kalau ketemu soal kayak gini, kita proses aja dari kiri ya. Kita proses yang ini dulu, baru nanti yang ini. Nah, proses pengelompokan kayak gini disebut dengan sifat asosiatif. Kita mulai ya. 6 ditambah negatif 5. Ini kan penjumlahan beda tanda. Berarti kita cari selisihnya, yaitu 1 dong, selisih 6 sama 5 kan. Tandanya positif karena bilangan yang besar adalah positif. Lanjut. Nah, lalu dikurangi sama negatif 28. Ingat, kalau ada kurang ketemu negatif, berarti bisa diubah menjadi penjumlahan. So, ini jadinya 1 ditambah 28, hasilnya adalah 29. Itu ya, semoga bisa dipahami. Kalian nanti pelajari lagi tentang sifat komutatif dan asosiatif ini. Mungkin nanti akan berguna di perhitungan yang lebih kompleks. Nah, sekarang kita mulai bahas beberapa soal cerita. Soal pertama, katanya ada seorang penyelam yang awalnya menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Lalu dia menyelam lagi lebih dalam hingga 5 meter di bawah permukaan laut. Yang ditanya selisih kedalamannya. Oke, kita jawab. Kita misalkan dulu 0 itu pas di permukaan laut ya. Berarti positif artinya di atas permukaan laut, dan negatif artinya di bawah permukaan laut. Nah, awalnya dia 2 meter di bawah permukaan laut, berarti negatif 2 kan. Lalu menyelam lagi hingga 5 meter di bawah permukaan laut, berarti jadi negatif 5 kan. Nah, ingat yang namanya selisih itu kan yang besar dikurang yang kecil. Negatif 2 lebih besar dong daripada negatif 5 kan. Ini lagi ya, pelajaran di video pertama. Makin ke kanan posisinya di garis bilangan, maka nilainya makin besar. So, selisih kedalamannya adalah negatif 2 dikurang negatif 5. Berarti ini sama aja dengan negatif 2 tambah 5 ya. Hasilnya adalah 3. Kita simpulkan bahwa jarak kedalaman penyelam tersebut adalah 3 meter. Semoga bisa dipahami. Soal kedua, Edward ingin membuat kapal timba air. Ketinggian kapal 2 meter di atas permukaan tanah, dan permukaan airnya berada 3 meter di bawah permukaan tanah. Berapakah panjang tali dari permukaan air ke katrol? Oke, kita jawab. Kayak soal pertama tadi, misalkan positif artinya di atas permukaan tanah, dan negatif artinya di bawah permukaan tanah ya guys. Nah, tinggi katrol kan 2 meter di atas permukaan tanah, berarti 2 ya. Lalu permukaan air berada 3 meter di bawah permukaan tanah, berarti negatif 3 kan. Nah, panjang tali itu maksudnya sama aja dengan jarak atau selisih dari tinggi katrol ke permukaan air. So, panjang talinya yang dibutuhkan adalah 2 dikurang negatif 3. Berarti ini sama dengan 2 ditambah 3 ya. Hasilnya adalah 5. Kita simpulkan bahwa panjang talinya adalah 5 meter. Semoga bisa dipahami. Nah, sekarang giliran kalian ya. Silahkan coba soal berikut. Nanti kalau udah ketemu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Kunci jawabannya Pak Beni letakkan di deskripsi video ini, supaya kalian bisa cek jawaban kalian benar atau enggak. Oke, itu videonya. Video yang kedua. Semuanya sudah melihat videonya. Ada 2 video tadi. Yang pertama tentang pengertian bilangan bulat, kemudian yang kedua, yang pertama tadi pengertian bilangan bulat, kemudian mengurutkan bilangan bulat. Yang kedua tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke. Nah, sekarang kita semua melebur ke kelompok masing-masing sesuai dengan yang sudah dibagikan seperti minggu yang kemarin ya. Oke. Kelompok 1, 2, dan 3 silakan melebur ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di situ. Kelompok 1. Silakan putar mejanya. Kelompok 2 di sini.
Jangan tidur. Satu orang bagian ini punya. Mana? Ya, oke baik. Semua sudah di kelompok masing-masing. Sekarang saya akan bagikan LKPD untuk didiskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Di LKPD ada penjelasan langkah-langkah pengerjaannya. Langkah-langkah pengerjaan LKPD, diskusi kelompok. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 2. Oke. Sekarang untuk LKPD-nya silakan berdiskusi dengan teman sekelompok Anda. Baca dulu teksnya. Oke, perhatian di sini. Semuanya perhatikan ke sini. Halo. Untuk silakan masuk. Silakan diisi formulirnya. Kelas berapa? Kelas 7A ya. Terus di situ kelas 7. Kemudian kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian nama anggotanya masing-masing. Jawabannya bisa diisi di sini. Paham? Oke, silakan berdiskusi. Selamat mengerjakan. Jika ada pertanyaan, bisa bertanya. Diskusi kelompok. The Bluetooth device is ready to pair.
Bagaimana konkret ini? Sama. Ini
coba diskusi di sana. Sudah. Harus itu belajar ya. Sudah? Sudah? 3 menit. Waktunya 3 menit.
Oke, kita mulai ya. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah? Siap presentasi? Kelompok 3 siap presentasi? Siap kan? Selanjutnya kita bersiap-siap untuk melakukan presentasi di depan kelas. Nah, kita mulai dari kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Oke, mulai dari kelompok 3. Nah, kelompok 3 silakan bisa mengambil posisi di depan. Semua anggota di depan ya. Silakan maju ke depan. Kemudian kita yang di bawah kita menyimak laporan dari teman kelompok 3. Ke tengah lagi ke sini. Siapa yang moderator? Siapa yang melaporkan? Oke. Bismillah. Oke, mantap. Dolphy di sini. Semangat ya. Silakan, mulai. Selamat pagi Pak dan teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hasil diskusi kelompok kami akan dibacakan oleh teman saya, Neni. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Berikut penjelasan. Urutkan kota-kota tersebut dari yang memiliki suhu paling sejuk hingga suhu yang paling panas. Yang memiliki suhu yang paling sejuk adalah 17 derajat Celcius, 29 derajat Celcius, 31 derajat Celcius, dan 32 derajat Celcius. Urutkan nama-nama kota adalah Jawa dengan suhunya 17 derajat Celcius, Ende dengan suhunya 29 derajat Celcius, Maumere dengan suhunya 31 derajat Celcius, Larantuka dengan suhunya 32 derajat Celcius. Itu saja, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Kita kasih aplaus. Dari teman-teman kelompok 2 dan kelompok 1 mungkin ada pertanyaan dari hasil diskusi kami. Tidak ada? Oke, terima kasih. Kita aplaus satu kali lagi untuk. Jadi kembali kita semua lihat soalnya. Di situ ada tabel ya. Soal ada tabel. Nah, kemudian pertanyaannya disuruh mengurutkan kota dari yang suhu paling sejuk sampai dengan suhu yang paling panas. Mereka menjawabnya dengan baik. Terima kasih. Sekarang waktunya untuk kelompok 2. Kelompok 2, waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Siapa moderatornya di sini? Yang melaporkan? Oke, silakan mulai. Selamat pagi Pak dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Berikut hasil kerja kami akan dibacakan oleh teman kami Tania. Baik, saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Soalnya dulu, Adik. Pertanyaannya, berapakah selisih suhu antara kota terpanas dan kota tersejuk dalam catatan Pak Unko? Selisih suhu kota terpanas dan tersejuk. Suhu terpanas yaitu Larantuka 32 derajat Celcius. Suhu tersejuk yaitu di Jawa 17 derajat Celcius. Selisih suhu. Suhu terpanas dikurang suhu tersejuk. Suhu terpanas yaitu 32 dikurang
dikurang suhu tersejuk dari 17 sama dengan 15. Jadi selisih suhunya adalah 15 derajat Celcius. Pertanyaan kedua, pada saat malam hari, suhu di Bajawa turun drastis sebesar 9 derajat Celcius, sedangkan suhu di Maumere hanya turun 4 derajat Celcius. Berapakah suhu masing-masing di kedua kota tersebut? Menjawab, suhu awal yaitu 17 derajat Celcius, perubahan yaitu 19 derajat Celcius, artinya dikurang 9. Suhu malam sama dengan 17 dikurang 9 sama dengan 8. Suhu di Bejawa pada malam hari adalah 8 derajat Celcius. Maumere, suhu awal 31 derajat Celcius, perubahan turun 4 derajat Celcius, artinya dikurang 4. Suhu malam sama dengan 31 dikurang 4 sama dengan 27. Suhu di Maumere pada malam hari adalah 27 derajat Celcius. Baik, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ada. Satu di sana. Oke, silakan bertanya, Dilda. Apakah teman-teman dari kelompok 2 bisa menjelaskan kembali suhu di malam hari? Jadi suhu malam hari di Jawa itu suhu awalnya 17 derajat Celcius. Suhunya menurun menjadi 9 derajat Celcius dan artinya dikurang 9. Jadi suhu malam yaitu suhu awal dikurang perubahan suhu yang turun yaitu 17 dikurang 9 sama dengan 8. Jadi suhu di Jawa pada malam hari adalah 8 derajat Celcius. Bagaimana, Mas? Sekian dan terima kasih. Oke, silakan kembali ke asal. Semangat. Sekarang waktunya kelompok 1 untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Silakan. Depan duduk baik-baik. Selamat pagi Pak dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kami. Berikut hasil diskusi kerja kami akan dipaparkan oleh teman saya Milda. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Pertanyaannya, Pak Niko memiliki hipotesis dugaan awal bahwa setiap kenaikan ketinggian sekitar 100 meter, suhu akan turun sekitar 1 derajat Celcius. Jika suhu di laut buka 5 meter derajat permukaan laut adalah 32 derajat Celcius. Perkiraan berapa suhu di ND25 menurut hipotesis Pak Niko? Bandingkan hasil pikiranmu dengan data suhu ND yang sebenarnya 29 derajat Celcius. Apakah hipotesis Pak Niko mendekati kenyataan? Analisis hipotesis. Langkah pertama, hitung perbedaan ketinggian. Ketinggian ND 25 meter di atas permukaan laut. Ketinggian Larantuka 5 di atas permukaan laut. Perbedaan ketinggian sama dengan 25 dikurang 5 sama dengan 20 meter. Langkah kedua, hitung perkiraan penurunan suhu berdasarkan hipotesis. Hipotesis, turun 1 derajat Celcius setiap naik 100 meter. Kenaikan dari Larantuka ke ND hanya 20 meter. Penurunan suhu 20 dibagi 100 dikali 1 derajat Celcius sama dengan 0,2 derajat Celcius. Langkah ketiga, hitung suhu perkiraan di ND. Suhu Larantuka 32 derajat Celcius. Suhu perkiraan di ND 32 derajat Celcius dikurang 0,2 derajat Celcius sama dengan 31,8 derajat Celcius. Langkah keempat, bandingkan dengan data sebenarnya. Suhu perkiraan 31,8 derajat Celcius. Suhu
29 derajat Celcius. Kesimpulannya, hipotesis Pak Niko tidak terlalu mendekati kenyataan untuk kasus Larantuka PND. Perkiraan suhunya 31,8 derajat Celcius masih cukup jauh dari suhu sebenarnya 29 derajat Celcius. Ini menunjukkan bahwa selain ketinggian, ada faktor lain yang mempengaruhi suhu di atas di suatu lokasi. Baik, itu saja penyampaian dari saya. Sekian dan terima kasih. Sekian saja hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Kami dari kelompok 1 membuka sesi tanya jawab. Semuanya ada pertanyaan? Tidak ada. Jelas? Jelas. Paham? Paham. Oke, kita kasih aplaus untuk teman-teman. Coba kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, sekarang setelah silakan dulu. Oke, baik. Nah, sekarang setelah kita mendengar presentasi dari kelompok, kita mendengar presentasi dari setiap kelompok masing-masing. Sekarang saatnya kita merangkum hasil diskusi dari kelompok tetangga. Oke, kita saling menukar jawaban ya. Nah, soalnya semuanya sudah ada di meja masing-masing. Sekarang kita cukup menuliskan hasilnya. Bisa paham? Kelompok 1 silakan mengirim ke sini. Kelompok 2 tukar jawabannya ke sini, kita merangkum. Kamu jadi di situ. Setelah ini kamu rangkum dulu ya. Jesse ke sini, bawa dengan kertasnya LKPD. Kamu kasih di situ, kamu rangkum dulu. Jawabannya kan? Jawaban. Kasih di sini, mereka dulu di sini. Ya. Sekarang tulis jawaban. Semua tulis ya. Jawaban nomor 3. Waktunya 7 menit merangkum hasil diskusi. Mana punya soal? Ini Jesse. Nomor 3 deh. Tulis soalnya. Tulis soalnya dulu. Semua tulis soalnya. Waktunya 7 menit. Oke, mulai. Oke, nanti saling oke deh dia punya jawabannya. Tulis cepat.
Udah semua menulis. Video. Berarti lanjut. Sudah? Sudah. Oke, tukaran lagi ya, gantian. Rolling lagi hasilnya. Silakan. Tukar. Sudah? Nah, silakan kembalikan ke sana. Ambil waktunya. Ke sana. Kelompok berapa nih? Berarti langsung. Kamu sudah? Belum? Sudah. Nanti kasih ke sana. Sudah? Oke, silakan rolling. Kelompok 3. Sudah? Sudah semua? Sudah. Sudah semua? Sudah. Oke. Oh, sudah. Nah, sekarang setelah merangkum, kamu sudah jemu semua. Kita berdiri satu SI. Semuanya berdiri. Satu orang pimpin kita sendirinya. Siapa yang mau pimpin? Jesse. Oke, mulai. Tepuk ya, boleh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Satu kali lagi, kasih lebih wow deh. Boleh? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk
Kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Pak minta satu orang refleksi dulu, sampaikan dia punya pesan, kesan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira siapa yang mau melakukan refleksi? Rina bisa? Mau? Mau refleksi kan? Oke, kita dengar siapa? Teman kita Tania. Boleh berdiri Tania? Perkenalkan. Baik, saya merasa senang setelah mengikuti pembelajaran hari ini karena saya dapat mengetahui lebih banyak tentang bilangan bulat yang cara menentukan bilangan bulat dari yang kecil hingga terbesar. Terima kasih. Satu orang lagi Pak. Siapa? Yang mau angkat tangan, jangan malu-malu. Neni, silakan. Berdiri. Baik, saya akan menyampaikan perasaan saya sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Saya merasa senang karena bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini yang terkait dengan bilangan bulat. Dan saya juga dapat mengetahui tentang bilangan bulat dan mengurutkan bilangan bulat dari terkecil hingga terbesar. Dan pesan saya semoga ke depannya lagi kita dapat belajar mengetahui banyak hal tentang bilangan bulat. Itu saja, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Dua orang wanita, sekarang Pak minta satu dari putra. Sabar. Ando? Stanley boleh? Pak Sinan. Nah, silakan menyampaikan perasaan, kesan selama mengikuti pembelajaran. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Berdiri. Oke. Perkenalkan, nama saya Stanley. Dan lanjut. Saya merasa senang karena ini hari saya dapat belajar dengan lebih baik. Terima kasih. Bahagia karena dia bisa belajar tentang mengetahui lebih jauh tentang bilangan bulat dan cara mengurutkannya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke tempat duduk kita masing-masing untuk kuis. Nah, kursinya diangkat, mejanya diatur baik-baik. Silakan duduk. Semua sudah siap untuk kuisnya? Sudah. Sekarang boleh keluarkan HP-nya masing-masing. Stanley, HP-nya di sini. HP-nya di sini. Kita bersiap ya untuk ikut kuis. Oke, sekarang Pak bagikan link di grup WA. Ini linknya yang ini dengan kodenya 606206. Ini kodenya ini ya, 606206. Oke. Semuanya silakan klik link yang barusan Pak bagikan. Soal kuisnya ada 10 nomor. Soal kuisnya berbentuk pilihan ganda. Oke. Bisa mulai? Bisa? Oke. Silakan klik linknya.
Nama lengkap. Masukkan nama lengkap di link yang sudah terbuka. Bagaimana? Hah? Ini. Yang belum bisa, silakan salin linknya, masuk di Google, tempel baru. Sudah semua? Sudah? Semuanya sudah bisa login ya? Oke, kalau sudah kita mulai. Bluetooth device is ready to pair. Sabar. Halo, sabar ya. Oke. Bersabar sedikit. Semuanya lihat soalnya masing-masing. Silakan bekerja. Sudah bisa kan?
Oke. Jadi di sini hasil kuisnya yang menempati posisi satu itu ada kemudian abatan, kemudian yang ketiga Nando lebar. Masuknya di sini ya. Oke. Setelah menyelesaikan kuis, setelah kuis, silakan kasih logout. Silakan keluar. Bluetooth device is ready to pair. Silakan kembali. Sudah? Sudah semuanya sudah? Nah, sekarang ada tugas di halaman 13 seperti yang ini. Nanti difoto ya. Selesai ini difoto tugasnya di halaman 13 nomor 1, 2, dan 3. Difoto saja, satu orang foto, kirim di grup WA. Sudah? Silakan foto. Bebas 1, 2, 3. Baru dikirim ke grup WA. Sudah? Sudah? Sudah. Kita bangkit berdiri untuk ice breathing 1 kali lagi. Semuanya simpan dulu HP-nya. Oke, kunci HP-nya. Kita ice breathing 1 kali lagi. Nah, Jesse bisa pimpin ice breathing di depan. Silakan. Oke, teman-teman, kita perhatikan Jesse sambil mengikuti ice breaking yang dia bawakan. Mulai Jesse. Tepuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Kembalikan dulu. Terima kasih banyak. Kita foto 1 kali lagi. Sekarang kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Semuanya kita berdiri dulu. Siapa yang doa penutup? Siapa yang mau? Oke. Silakan berdoa. Oke, dari situ saja. Ya. Para teman-teman, marilah kita semua menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki kita hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masuk kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap, terima kasih. Terima kasih banyak Pak dan teman-teman. Terima kasih banyak juga untuk kita semua. Selamat siang, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.